Warga Desa Kurau Utara, Kabupaten Tanah Laut mengeluhkan kondisi Jalan Saripul yang sudah 3 tahun mengalami kerusakan. Ratusan rumah tidak layak huni dampak bencana dan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah. Mengusung maskot si mata bulat, peluncuran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung spektakuler. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Selasa 4 Juni 2024. Bersama saya Dini Hajara, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Warga Desa Kurau Utara, Kabupaten Tanah Laut mengeluhkan kondisi Jalan Saripul yang hingga saat ini masih rusak. Jalan sepanjang 2 km ini dipenuhi dengan lubang serta genangan air. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun. Inilah kondisi terkini Jalan Saripul, Desa Kurau Utara, Kabupaten Tanah Laut, yang dipenuhi dengan lubang dan membuat jalan menjadi becek jika hujan turun. Jalan sepanjang 2 km ini menjadi perlintasan warga Desa Pantai Harapan dan Desa Sungai Rasau yang ingin keluar masuk kampung. Menurut warga, jalan ini mengalami kerusakan sejak banjir awal tahun 2021 lalu. Mereka berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan tersebut. Bu, ini setiap hari lewat sini lah, Bu. Lama lah sudah kondisi jalan seperti ini, Bu. Harapannya sebagai warga mudah-mudahan diperbaiki jalan jadi nyaman. Sementara itu, PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman mengatakan akan memperhatikan masalah infrastruktur karena menurut PJ Bupati, bagaimanapun juga masyarakat menginginkan sarana transportasi yang nyaman. Kita akan prioritaskan untuk kualitas jalan akan kita perbaiki, kemudian nanti jatah bedah rumah juga akan kita tambah. Saya sangat prihatin, tapi saya akan berusaha bagaimana warga saya di Desa Sungai Rasau ini dengan kondisi yang begini tidak mungkin kita biarkan terus. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Puluhan massa gabungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat LSM datangi Kejati Kalsel Senin pagi. Kedatangan mereka untuk menyampaikan temuan dugaan adanya korupsi di wilayah hukum Kejati Kalsel. Puluhan pendemo dari berbagai LSM di Kalsel ini membentangkan spanduk dan melakukan long march ke Kejati Kalsel Senin pagi. Massa terdiri dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia, Pemuda Kalimantan, Jaringan Masyarakat Anti Korupsi atau JAMAK, Intelektual Muda Anti Korupsi, serta Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi Kalsel. Dalam unjuk rasanya mereka menyampaikan temuan atau dugaan korupsi yang terjadi di Banua. Korlap Demo Gejali Rahman mengatakan, ada 4 temuan dugaan korupsi. Salah satunya dugaan korupsi proyek ruas jalan Tebing Rembah Rangga Surya oleh Kementerian PUPR, Satuan Kerja Kalimantan Selatan Wilayah 1, yang dikerjakan PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp16.071.106.000. Ada 4 poin. Menyampaikan laporan kepada Kejati Kalsel adanya dugaan KKN dalam proyek penanganan ruas jalan Tebing Rembah Rangga Surya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Selatan yang dimenangkan oleh PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak 16 miliar sekian-sekian sumber dana dari APBN 2023.
Sementara itu, Koordinator Kejati Kalsel Agung Pamungkas mengucapkan terima kasih atas laporan dugaan korupsi yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat. Ia menyebut laporan ini akan disampaikan ke atasan. Akhir kali nanti seperti biasa saya mohon perwakilan dari bapak-bapak untuk melaporkan secara resmi ke PSP karena kita akan dapatkan secara tingkat PSP, sehingga untuk menghindari bahwa laporan ini memang resmi kami terima. Usai demo, para pendemo mengantarkan berkas dugaan korupsi ke pelayanan terpadu satu pintu di kantor Kejati Kalsel. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan massa lembaga swadaya masyarakat dari kelompok pemerhati kinerja aparatur pemerintah dan parlemen KPK APP Kalsel juga mendemo Kejaksaan Tinggi Kalsel. Mereka meminta kepada Kepala Kejati yang baru untuk bisa memberantas korupsi dan menangkap koruptor kelas kakap. Lembaga swadaya masyarakat dari kelompok pemerhati kinerja aparatur pemerintah dan parlemen KPK APP Kalsel mendemo Kejaksaan Tinggi Kalsel Senin siang. Massa meminta kepada Kepala Kejati Kalsel yang baru untuk bisa memberantas korupsi di Banua. Mereka berharap laporan penggiat anti korupsi kepada Kejaksaan Tinggi supaya ditindaklanjuti dengan Kejati Kalsel yang baru. Ya, harapan kita Kejati baru ini memiliki semangat untuk memberantas korupsi di Kalimantan Selatan. Kita berharap Kejati baru nanti memberikan kado terindah untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Ada koruptor besar, ada koruptor setingkat kepala dinas, setingkat bupati ataupun wali kota di Kalimantan Selatan yang dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Di mana perkembangannya nanti akan kita laporkan tidak lanjut. Yang pasti tidak ada yang laporan Bapak seperti tadi akan kita putuskan atau kita hentikan. Apapun perkembangannya nanti akan kita laporkan karena hak Bapak dari yang pelapor untuk mendapatkan informasinya. Pasti seperti tadi ada juga permintaan audiensi, mungkin nanti lebih koordinasi lebih lanjut karena ini menyangkut pimpinan, nanti seperti apa yang pasti kita dengan tangan terbuka akan menerima istilahnya permintaan audiensi dari Bapak. Ditunggu. Para pendemo juga meminta dengan perwakilan Kejati agar mereka bisa dipertemukan dengan Kepala Kejati yang baru agar bisa dilakukan audiensi. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, walkoutnya Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar saat rapat dengar pendapat RDP di DPRD Banjar beberapa hari lalu berbuntut ke rapat paripurna Jumat kemarin. Meski tidak masuk dalam agenda paripurna, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar membahas hal ini dan meminta adanya sanksi terhadap kepala dinas tersebut yang dinilai tidak menghargai marwah DPRD Banjar. Rapat paripurna DPRD Banjar sempat memanas lantaran anggota dewan tiba-tiba membahas sejumlah tuntutan untuk Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Jumat kemarin. Meski tidak masuk dalam agenda rapat, tuntutan anggota DPRD Kabupaten Banjar ini buntut dari walkoutnya Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar Dian Marliana saat rapat dengar pendapat beberapa hari sebelumnya. Beberapa poin tuntutan disampaikan anggota dewan, termasuk meminta Bupati Banjar agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Sosial P3AP2KB. Itu sangat tidak patut, tidak pantas. Karena kami pada saat RDP kami melakukan pertanyaan, kami punya hak untuk bertanya, tetapi ternyata dia meninggalkan tempat. Nah, seakan-akan kita ini dianggap boneka. Itulah yang membuat kami merasa sangat tersinggung, merasa sangat dilecehkan. Dan apa yang disampaikan, dilaporkan kepada kami bahwa terkait dengan kegiatan stunting, penanganan stunting yang ada di Dinsos itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga teman-teman pada saat ingin bertanya lagi tiba-tiba ditinggalkan. Sementara Bupati Banjar menegaskan ASN yang melanggar etika atau kedisiplinan akan diberikan sanksi sesuai aturan. Walkoutnya Kepala Dinas Sosial tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan. Etik maupun kedisiplinan tentunya dari mekanisme yang diatur tentunya kami akan tindaklanjuti. Akan dipanggil. Lalu tentunya nanti bukan bupati lah PPK, kan ada tim nanti tim penilai kinerja
apakah Bupati akan memberikan sanksi berat, ringan, atau juga sedang. Saat RDP dengan DPRD Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Sosial P3A P2KB Kabupaten Banjar meninggalkan rapat yang tengah membahas soal stunting. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ratusan rumah tidak layak huni dampak bencana dan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by scores an outstanding goal for it's Ronaldo. Sensational! Oh, that's wonderful! It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Ratusan rumah tidak layak huni dampak bencana dan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dari 13 kabupaten kota oleh Gubernur Kalsel Sahbiri Nur didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Raudatul Janah. Gubernur Kalsel Sahbiri Nur didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Raudatul Janah secara simbolis menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dampak bencana dan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Pematang Panjang, Kabupaten Banjar, Jumat pekan lalu. Untuk tahun 2024, pemerintah Provinsi Kalsel memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh sebanyak 865 unit yang tersebar di 13 kabupaten kota. Gubernur Kalsel Sahbiri Nur mengatakan pemerintah sudah melakukan rehabilitasi secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir untuk rumah masyarakat yang menjadi korban bencana banjir besar pada tahun 2021 lalu. Kita programkan ada 865 mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan kita berharap warga masyarakat kita yang masih belum katakanlah beruntung, dia
mendiami rumahnya yang tidak layak huni, terus akan mendapatkan bantuan. Sudah dibaiki berarti belum. Bahwa katanya dapat cuma barang aja kena data. Ini dibaiki lah rumahnya. Ini jaga dibaiki. Sudah didata malah. Sudah didata. Diketahui bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni korban bencana dan kawasan kumuh ini berupa dana 20 juta rupiah dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk biaya pembelian material dan 2,5 juta rupiah untuk biaya tukang. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Bupati Tanah Laut meninjau langsung rumah Nenek Itas, warga desa Sungai Rasau yang terperosok ke bawah rumah akibat lantai rumahnya sudah lapuk. Nenek Itas sempat viral setelah video ketika dirinya berada di tanah dengan lantai yang terbuka diunggah di medsos. Inilah rumah Nenek Itas, wanita berusia 61 tahun yang sempat viral setelah video terperosoknya si nenek yang masih bujangan itu diunggah salah seorang kerabatnya di media sosial. Unggahan itulah yang membawa PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman didampingi PJ Ketua TP PKK Tala Rizky Yulia mendatangi rumah Nenek Itas yang berada di Jalan Pembangunan Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Minggu siang. Wanita yang tinggal di rumah yang berukuran sekitar 3 x 5 meter ini mengaku belum pernah menikah dan tinggal sendirian. Selain itu, rumah yang ditempatinya saat ini merupakan rumah yang pernah mendapat bantuan bedah rumah tahun 2009. Takutan, jadi ditakuni kawal naik, kawal aja. Kaduan menaikkan. Tapi sebelumnya Buan Ken tahu lah kondisi dapur jadi. Tahu Pak Ai, sudah katanya kan semalam bunyi dimasukkan yang lah bedah rumah lah. Tapi aja kada kawa, katanya kan kada ada penerusnya. Sementara itu, PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman mengaku sangat prihatin melihat kondisi rumah Nenek Itas. Terlihat lantainya sudah mulai lapuk dan bagian atapnya sudah berlubang. Ia berharap kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Menurut PJ Bupati, rumah Nenek Itas nantinya akan dibedah oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tala. Dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah, saya selaku PJ Bupati bersama Pak Camat membantu kondisi ini tidak boleh terjadi terhadap warga kita ke depannya. Ini Bapak Ibu tidak bisa dilewati, jangan masuk yang lain kalau mau tidak beruntung ya. Nah ini tambah satu orang lagi pasti ambrol. Sebelum meninggalkan rumah, PPJ Ketua TP PKK Tala Rizky Yulia juga menyerahkan bingkisan sembako kepada Nenek Itas. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pengusung maskot Si Mata Bulat, peluncuran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung spektakuler. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports.
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. 3 jam. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkereta tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Peluncuran pemilihan kepala daerah Pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung spektakuler. Mengusung maskot si mata bulat, Komisi Pemilihan Umum KPU setempat membuat panggung istimewa dengan pesta mercon atau kembang api dan dihibur artis ibu kota. Ribuan warga pun memadati lokasi kegiatan yang dipusatkan di halaman Gedung Kapet, Kecamatan Simpang 4, Minggu malam. Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Bumbu menggelar peluncuran pemilihan kepala daerah Pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu di halaman Gedung Kapet, Kecamatan Simpang 4, Minggu malam. Prosesi launching ditandai dengan pelemparan joran bersama Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, Ketua KPU Tanah Bumbu Puryadi, Sekda Ambosaka, Wakapolres Kompol Sofyan, Kasih Intel Kejari Seno Aji, serta perwakilan Kodim 1022 TNB. Disaksikan belasan ketua KPU Kabupaten Kota Sekalsel, anggota PPK dan PPS setanah bumbu serta masyarakat Bumi Bersujud. Peluncuran dirangkai dengan pengenalan maskot dan jingle Pilkada Tanah Bumbu, yakni si mata bulat atau ikan tenggiri. Sedangkan jingle Pilkada berjudul Meraih Kemenangan. Kemeriahan launching Pilkada Tanah Bumbu 2024 semakin meriah dengan kehadiran artis ibu kota Semi Simorangkir dan band Banua Ernafex, hingga membuat ribuan penonton berjingkrak-jingkrak mengikuti alunan musik dan suara merdu penyanyi. Ketua KPU Tanah Bumbu Puryadi mengatakan tujuan peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan informasi dan sosialisasi pada masyarakat Tanah Bumbu bahwa tahapan pilkada telah berjalan. Ia mengajak putra-putri Tanah Bumbu yang memiliki kompetensi dan elektabilitas tinggi untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Pendaftaran dibuka 27 hingga 29 Agustus mendatang dan pemungutan suara ditetapkan 27 November 2024. Ia berharap proses dan tahapan pilkada si Bumi Bersujud bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari pimpinan kami untuk pelaksanaan tahapan-tahapan berikutnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses dan lancar.
Puryadi menambahkan setelah pihaknya merekrut anggota PPK dan PPS, kini sedang mempersiapkan rekrutmen 937 petugas pencoklitan untuk pendataan pemutakhiran pemilih. Dari data pemilih potensial teridentifikasi sebanyak 242.845 calon pemilih yang bakal dicoklit. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambosaka berharap tahapan dan proses pemilu kepala daerah di Bumi Bersujud berjalan lancar dan kondusif. Guna menyukseskan pesta demokrasi ini, Pemkab setempat siap memfasilitasi beragam kebutuhan yang diperlukan pihak penyelenggara. Salah satunya Pemkab akan memberikan hibah anggaran penyelenggaraan pilkada sebesar 32 miliar rupiah kepada KPU Kabupaten. Guna menyukseskan tahapan dan proses pemilu kepala daerah di Bumi Bersujud, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu siap memfasilitasi beragam kebutuhan yang diperlukan pihak penyelenggara, khususnya Komisi Pemilihan Umum KPU. Hal itu disampaikan Sekda saat peluncuran Pilkada Tanah Bumbu 2024 di halaman Gedung Kapet Simpang 4 Minggu malam. Ambosaka menyebut pemerintah kabupaten mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Bumbu yang menyelenggarakan launching Pilkada 2024. Posisi pemerintah daerah dalam hal ini sebagai fasilitator akan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Tanah Bumbu. Termasuk permintaan KPU Kabupaten agar pemerintah daerah menyiapkan sekretaris dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan PPK. Pemkab segera instruksikan camat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemkab juga memberikan hibah anggaran penyelenggaraan pilkada sebesar 32 miliar rupiah kepada KPU Kabupaten. Sekda berharap semua tahapan dan proses pemilihan kepala daerah akan berjalan lancar dan kondusif. Siapapun yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu kelak merupakan pilihan masyarakat dan yang terbaik. Sebagai fasilitator maupun katalisator akan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati. Saya mewakili sekali lagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentu berharap supaya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati yang insya Allah kita laksanakan 27 November 2024 yang akan datang itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam peluncuran pilkada tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Tanah Bumbu, Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, Ketua KPU Kabupaten Kota Sekalsel, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten, seluruh anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Tanah Bumbu, dan ribuan masyarakat. Kegiatan juga dihibur dengan penampilan artis ibu kota Semi Simorangkir dan juga pesta kembang api. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dini Hajara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan dan sampai jumpa.